Sejak 2002, Undang-Undang Dasar itu telah diubah menjadi, ada yang mengatakan Undang-Undang Dasar 2002, dan disitulah dirasuki ya, tentang politik, adanya paham demokrasi dan ekonomi yang muncul nuansa kapitalistik dengan keekonomian, frasa atau diksi-diksi yang membuka pintu bagi kapitalisme. Saudara-saudara, oleh karena itulah ya, kita memandang Pancasila pada tataran ideologis, tataran cita-cita, sekarang sudah mulai diakui oleh dunia. Saya mendengar langsung pada pembukaan Annual Conference of the Community of San Egidio di Barcelona, Wakil Paus Benedictus ke-16 waktu itu menyebut secara eksplisit bahwa ideologi dunia yang paling relevan untuk dunia sekarang ini adalah Pancasila. Banyak kawan-kawan tokoh agama melihat saya dengan tersenyum. Saya menyimpan kebanggaan tapi juga kesedihan. Diakui di tingkat global, tapi tak kurang juga caci maki di dalam negeri. Oleh karena itulah, Sarasehan Kebangsaan ini ingin membedah ya, Pancasila sebagai cita-cita tadi dalam kenyataannya. Yang jelas, pada tataran politik telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang sedikit saya coba teliti. Kerakyatan yang berasal dari bahasa Arab ar-ra'iyah, itu adalah istilah dunia peternakan. Ada ar-ra'i pengembala, ada ar-ra'iyah gembalaan. Relasi antara ar-ra'iyah, ar-ra'i war-ra'iyah, pengembala dan gembalaan satu, mahabbah, cinta. Pengembala sangat cinta kepada hewan gembalaannya. Yang kedua, mas'uliyah, tanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Tidak boleh dan tidak mau gembalaannya mati kena kelaparan. Maka yang ketiga, maslahah, dibawa ke padang rumput. Oleh karena itulah, kerakyatan yang ada di Pancasila, mohon maaf, saya mencoba membandingkan, tidak sama dengan demos dan kratia yang bernuansa personal, individual, dan liberal. Sementara dalam kerakyatan yang berasal dari ar-ra'iyah tadi itu, tiga dimensi tadi itu, yang sesungguhnya tidak boleh hilang, dan terusnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, kita berterima kasih atas nama DNPIM, atas kehadiran dan kesediaan para tokoh cendekiawan Indonesia. Pertama, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, ini Mahaguru Filsafat, pernah menjadi rektor di UIN, UI Negeri ya, juga UIII, dan sekarang diberi amanah sebagai Ketua Dewan Pers, sebuah lembaga penting ya, dalam era reformasi dan informasi sekarang ini. Ya. Kemudian Pak Fakhri Ali, ini Dr. Honoris Causa, saya ikut mempromosikan beliau di kampus tercinta kami. Ya. Beliau seorang cendekiawan yang sangat reflektif dan juga prolifik, banyak buku dan karya-karya beliau. Terima kasih atas kesediaannya. Saya tahu ini orang sibuk nih. Banyak undangan kemana-mana. Kemudian ya, ada dua tokoh agama, Profesor Philip Wijaya, Ketua Umum Permabudi, Persatuan Umat Buddha Perwalian, Persatuan. Yang Perwalian yang Walubi ya. Yang dipimpin oleh wanita luar biasa. Walubi, wanita luar biasa. Ini Pak Philip, itu bukan dari saya, itu dari Direktur Buddha, Kementerian Agama dulu, Walubi singkatan. Pak Philip ini seorang akademisi, pernah rektor Universitas Buddha, juga seorang pengusaha. Beliau adalah wakil ketua umum DNPIM, jadi orang dalam. Kemudian ada pendeta Dr. Jack Levin apa Jack Philin,
Nama lengkapnya Jeki Manuputi, ya, seorang pendeta cendekiawan dan sekarang diberi amanah mulia Ketua Umum PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan juga menjadi anggota DNPIM. Di DNPIM ini 45 sekitar 30 muslim dari berbagai suku, berbagai profesi, juga Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadiran dan sekali lagi kepada Universitas Paramadina, Bapak Rektor sedang kurang sehat, mohon Dr. Ahmad Dipi Prifai nanti untuk memberi catatan penutup ya, atas nama atau ada yang ditugasi oleh Rektor Yuda. Saya tahu beliau sahabat saya, Chairman dari Paramadina Institute for Ethics and Civilization. Dan juga kepada saudara-saudara semua, sebagian anggota DNPIM, sebagian dari organisasi-organisasi keagamaan, dan juga dari kampus. Dan oleh karena itu, saya silakan kepada Cak Ate Ahmadi Toha. Ini anggota DNPIM, mewakili Islam, mewakili suku Madura, mewakili profesi wartawan untuk menjadi moderator dan biarlah mengalir nanti sampai akhirnya ditutup oleh jangan jatuh nih. Ya. Ini Cak Ate ini penghubung DNPIM dengan Paramadina. Mungkin karena sama-sama Madura. Ya. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas saya sudah terwakili oleh Pak Adin tadi, jadi sudah memperkenalkan semuanya siapa beliau. Jadi tidak perlu banyak saya perkenalkan lagi siapa mereka ini. Kita langsung aja, karena ini sebenarnya Pancasila itu ada 3 ya komponen dari Pancasila itu. Pertama sebagai ideologi, sebagai idealisme atau cita-cita yang kita bahas sekarang ini. Terus yang kedua itu adalah fakta atau kenyataan. Jadi cita, nyata. Jadi ini ada 2. Ada satu lagi yaitu dari sisi peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Nah, menariknya kalau tadi saya sempat listing di Google Book itu ratusan buku tentang Pancasila. Ratusan buku sudah diproduksi orang dan sekarang kita mau diskusikan lagi. Tidak tahu saya. Bahkan teman saya kayak Roy pun itu menulis tentang Pancasila. Mereka punya pengalaman masing-masing dan Pancasila sebagai ideologi terbuka boleh ditafsirkan oleh siapa saja. Ideologi terbuka. Oke, jadi kita mulai saja dari urutan saja. Dari Pak Jack dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya tadi menyitir ulang apa yang disampaikan oleh Pak Din. Saya dulu asisten Pak Din di kantor Santus Presiden, dan ya mengalami perjalanan bersama ya banyak kali keluar, dan karena itu saya menyaksikan juga bagaimana ketika berbicara Pancasila betapa itu diagung-agungkan di luar, bahkan di Vatikan ya. Paus selalu memakai Pancasila sebagai salah satu contoh bagaimana kompatibelnya negara agama dengan demokrasi dan Pancasila yang luar biasa. Tapi kembali ya apa yang disampaikan oleh Pak Din, kadang-kadang kita terenyuh di dalam. Saya mulai dengan mengingat almarhum guru bangsa ya Buya Syafi'i Ma'arif. Saya penerima Ma'arif Award pertama dulu ketika diadakan, dan saat itu di tim ya Buya di dalam sambutannya mengatakan begini, Pancasila ini kita puja-puja, kita agungkan di dalam kata, tapi kita hianati di dalam tindakan. Saya kecewa dengan bangsa ini. Tapi
keras sekali, tapi itu melekat sekali di saya untuk selalu mengingat dan ya seakan-akan menagih terus janji implementasi dari percakapan tentang Pancasila. Di situ lalu saya melihat Pancasila tidak semata-mata ideologi atau sebuah guidance politik, tapi sebuah janji kebangsaan. Sebuah janji tentang bangsa yang menghormati Tuhan tanpa memaksakan keyakinan, sebuah janji tentang manusia yang diperlakukan dengan hormat, bermartabat, bukan sekedar angka statistik. Ya. Janji tentang persatuan yang tidak meniadakan perbedaan. Ya. Janji tentang demokrasi yang mencari hikmat, musyawarah bukan suara terbanyak. Ya. Dan janji tentang keadilan yang menyentuh setiap rumah, bukan hanya gedung-gedung megah di pusat kota. Di dalam kerangka janji itu yang ditanam sejak awal ya, untuk mencapai Indonesia yang beradab, yang inklusif, dan yang sejahtera, lalu kita menakar realisasi dari janji dalam perjalanan bersama kita. Dan seperti tadi disampaikan oleh Kanda Kekasih, ya, sudah sangat banyak ratusan diskursus buku yang dibuat untuk kita meneropong Pancasila yang memang menghadirkan dan dihadirkan sebagai ideologi terbuka. Sejauh ini, saya sendiri pernah menulis satu artikel ketika ada satu diskusi di Pasar Minggu sekian tahun yang lalu untuk melihat Pancasila dari jendela timur rumah kita. Saya dari Ambon waktu itu. Bagaimana kita menakar itu dari implementasi nilai-nilai di dalam kerangka kultural, dalam kerangka geografis dan demografis dari orang-orang di wilayah timur. Tapi jujur ya kita katakan kalau kita melihat dan menakar implementasinya, saya kira Buya almarhum tidak terlalu salah untuk menyampaikan hal yang sangat keras seperti itu, ya. Karena sampai saat ini pun kita masih memumuli toleransi yang kadang-kadang retak oleh prasangka-prasangka yang dibangun, ya, keadilan sosial yang kalau kita pasang indikator dan alat verifikasinya belum merata di mana-mana, demokrasi yang sering kehilangan roh musyawarah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Din. Ya. Belum lagi saat ini ruang digital yang mudah dipenuhi dengan kebencian. Ya. Dan kita melihatnya, kita merasakannya. Dan kadang-kadang kita lelah karenanya, bahkan lelah untuk membicarakannya. Tapi saya kira di titik itulah, ya, Pancasila selalu menjadi suara yang memanggil kita. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bangkit. Dan di sini kita terpanggil memang untuk menghidupkan dan menghidupi ya Pancasila, bukan sebagai teks yang diam tentunya, karena ia adalah nilai-nilai yang harus dihidupkan, seperti yang Buya katakan, dijalani dan diperjuangkan. Oleh karena itu kita bisa katakan ketika kita lebih memilih amarah daripada dialog, ya kita tidak sedang menghidupi Pancasila. Ya, ketika kita menolong yang lemah tanpa memandang latar belakang, kita sedang menghidupi Pancasila. Ketika juga kita sedang menolak hoax dan menjaga ruang digital tetap sehat, ya kita sedang menghidupi Pancasila. Dan ketika kita memperjuangkan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan, kita sedang menghidupi Pancasila. Ketika kita menyampaikan suara kritis, bahkan koreksi kebangsaan, kita sedang berpancasila. Ya, kita tahu saat ini tidak mudah menyampaikan kritik secara terbuka di dalam era otoritarianisme yang berkembang. Saya kira ya Pancasila menjadi nyata, Bapak Ibu, bukan karena negara mengumumkannya,
tapi karena kita, masyarakat, menghidupinya. Bukan karena kita memuja-mujanya, tapi mengamalkannya dalam tindakan. Saya kira mungkin sampai pada titik ini, saya ya titik di sini. Kalau diminta kepada pemuka agama, biasanya bicaranya normatif. Nah, tapi itu yang saya rasa kita kehilangan panduan norma di dalam leadership bangsa ini. Kita kehilangan nurani, kita kehilangan ethical guidance dalam perjalanan bersama. Dan kita kehilangan atau kita menegasi apa yang terkandung dalam Pancasila untuk menuntun kita. Terima kasih. Yang hadir yang ambilkan mic saya. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, sesama agamawan, secara normatif. Jadi saya juga nggak jauh-jauh, juga normatif juga. Yang ingin disampaikan oleh asta cita dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, ada beberapa poin atau 8 poin. Poin pertama sudah bersinggungan dengan Pancasila. Sudah bersinggungan dengan ideologi. Ideologi kita kan Pancasila. Arah ke pembangunan bangsa juga Pancasila. Dan di dalam asta-asta yang lain, cita-cita yang lain, itu sebetulnya juga isi dari bagian-bagian dari Pancasila. Tentu saja Pancasila menjadi suatu guide dalam kita hidup bernegara, berbangsa. Kita perlu sekali suatu penuntun yang jelas. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jaki, maupun juga disinggung oleh Pak Din, bahwa Pancasila dihormati di luar negeri, tapi kita sendiri rasanya boleh ada, boleh tidak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan apa yang terjadi bukan saja kita bicara seperti itu. Saya pernah satu waktu saya bicara di sebuah acara di sebuah kuliah umum di Beijing, di ibu kota Tiongkok sana. Yang datang tentu aja banyak juga dari dosen-dosennya, dari para profesor dan sebagainya. Mereka bicara mengenai ideologi dengan saya. Mereka menyampaikan, salah satu yang bertanya bahwa saya dengar Indonesia sebuah negara yang berideologi Pancasila. Itu luar biasa. Tapi saya juga mendengar bahwa Pancasila itu ada 5 sila. Most of Indonesian people tidak bisa menghafalkan 5 sila itu. Terus bagaimana negaramu melaksanakan, mengaplikasikan Pancasila itu pada masyarakat, pada kehidupan sehari-hari? Saya memilih tidak membantah, karena sekarang sudah zaman digital. Mereka bisa set dari berbagai saluran bahwa sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kalau saya bilang, oh semua hafal, nah itu bohong. Jadi lebih baik saya terima aja. Saya sampaikan bahwa sebuah negara dengan ideologi yang ada, itu bisa saja dihafalkan, bisa juga diresapi. Di Tiongkok saya bilang, Tiongkok didirikan oleh seseorang yang bernama Mao Zedong, Ketua Mao. Ketua Mao menulis pokok-pokok pikirannya menjadi sebuah kumpulan kata-kata mutiaranya beliau yang zaman dulu disebut buku merah kecil. Buku merah ini wajib dipegang oleh setiap orang untuk menunjukkan kesetiaannya pada negara. Jadi selalu di kantong dan dimunculkan sedikit supaya kelihatan ada merahnya. Saya tanya pada mereka, hari ini siapa yang bawa buku merah itu? Nggak ada yang angkat tangan. Terus saya tanya, siapa yang menghafal buku merah itu? Nggak ada yang angkat tangan.
Saya bilang Tiongkok sebuah negara yang sukses berkembang sampai hari ini. Anda juga tidak ingat sebagai ideologi negara Anda yang dulu sangat disakralkan. Ideologi negara di Tiongkok itu sebuah buku merah kecil ditulis oleh Ketua Mao. Kristalisasi dari pemikiran ketuanya sendiri. Itu Anda aja nggak hafal. Kalau di Indonesia beda, saya bilang. Pancasila itu adalah bukan tulisan Bung Karno. Itu adalah kristalisasi dari seluruh keinginan rakyat Indonesia yang dijadikan Pancasila. Jadi tanpa menghafalkan Pancasila, sebetulnya rakyat Indonesia sudah jalan pada real Pancasila itu sendiri. Nah, saya dapat tepuk tangan waktu itu. Rame juga, saya pikir. Terima kasih. Itu upaya kita sebagai warga negara Indonesia untuk membela Pancasila. Mungkin saking giginya kita membela Pancasila di luar negeri sampai Pancasila di luar negeri lebih ngetop daripada kita di Indonesia sendiri. Dan kemarin juga sempat saya ngomong-ngomong dengan Pak Yudi Latif. Kemarin kita ada satu acara, Pak Yudi Latif juga datang. Beliau juga sangat katam ya terhadap Pancasila ya. Dan saya bilang Pak Yudi bahwa kenapa Anda dalam penulisan hal-hal mengenai Pancasila itu selalu terkesan dahsyat sekali gitu, agung sekali. Saya bilang bahwa apakah kita berlebihan mengagungkan Pancasila itu nanti dengan kenyataan yang ada akan makin menarik jarak. Apakah itu hal yang baik atau hal yang kurang? Ya, beliau juga mikir lama sekali, juga bisa iya bisa enggak katanya. Ya, ini sekedar pemikiran. Hari ini kita akan bahas mengenai citanya itu sendiri dan kenyataan. Asta cita dikeluarkan atau ditulis itu adalah untuk menyambut Indonesia emas pada tahun 2045. Tujuannya itu. Sehingga kita betul-betul menjadi sebuah bangsa yang kuat, yang mencapai keberhasilan, yang dapat diakui, terukur di dunia bahwa kita adalah Indonesia. Untuk mencapai itu tentu saja banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu yang dipikir ini adalah perlu adalah ideologinya itu sendiri. Ideologi itu adalah panglima untuk kemajuan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka disitulah ditaruh di pertama dan sisa-sisanya juga cita-cita yang lain juga ditulis mendukung sila pertama. Sila-sila lainnya adalah bagaimana kita memperkuat bangsa ini secara nyata. Apakah kita telah lakukan? Kita punya bonus demografi yang kita sangat senang bahwa ini akan banyak sekali tenaga kerja, pemuda yang semangat, dan sebagainya. Tapi itu tentu saja dengan satu kalimat yang sangat-sangat penting, yaitu berpendidikan dan berkemampuan di samping berkeniatan. Nah, hal-hal ini tidak bisa satupun luput. Itu perlu semua dicukupkan dan diperkaya apa yang kita punya pemuda-pemuda ke depan ini. Kalau pemuda-pemuda kita banyak sekali, semua tidak mempunyai 3 hal tadi, niat, kemudian pendidikan, dan kemampuan. Terus segitu banyak pemuda yang nggak ada kerjaan, tidak terdidik dan tidak niat, apa jadinya negara kita ini? Bukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, disitulah peran pendidikan menjadi penting sekali. Selain pendidikan ilmu pengetahuan, tentu saja juga karakter, pendidikan kebangsaan, pendidikan bagaimana kita harus mempunyai sebuah negara yang kuat.
Kita lihat perang yang ada di dunia saat ini, bahwa negara yang tidak kuat itu hanya diinjak-injak aja. Sudah sangat jelas karena sudah nggak pakai tebeng, nggak pakai topeng, nggak pakai apa, udah secara vulgar disampaikan dan semua orang bisa merasakan, semua orang bisa menilai sendiri. Maka Indonesia, kita ber-Indonesia, jadikanlah Indonesia yang kuat. Melalui Asta Cita ini, dekatkanlah cita itu dengan kenyataan yang kita mungkin masih berpikir, kok masih ada yang kurang gizi. Nah, kalau kurang gizi gimana jadi cerdas? Kalau sudah cerdas, kurang pendidikan. Kalau sudah pintar sekali, kurang memberikan akhlak yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu semua tidak sebuah aspek pun bisa ditinggalkan. Memang sangat kompleks, tapi perlu kita teliti satu persatu, dan setiap dari kita, mungkin kita ada bidang-bidang perjuangan sendiri-sendiri, kita perlu memikirkan dan berjuang di bidangnya sendiri-sendiri untuk bersama mewujudkan Indonesia yang kuat dan berdaulat. Terima kasih. Terima kasih Pak Philip. Masuk. Iya, Bang Fahri nanti lebih reflektif ya sejarah itu. Jadi Pak Philip ini ada, karena memang beliau latar belakangnya juga ada. Saya kira apa yang disampaikan Pak Philip atau kita renungkan bareng-bareng, karena memang bagaimana melaksanakan Pancasila ini sebagai ideologi bagi Asta Cita itu sendiri. Nah, berikutnya mungkin itu yang harus dieksplorasi lagi, bagaimana hubungan antara Asta Cita ini dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Silakan Mas Komar. Ya, terima kasih. Dan sekalian, saya memandang Pancasila itu sebuah paradigma moral etis yang itu idealnya berdampingan dengan undang-undang UUD atau KUHP ataupun produk lainnya. Nah, ketika sebuah undang-undang itu lepas dari paradigma moral, lepas dari Pancasila, itu ibarat hukum tanpa hikam. Hikam itu jamak dari hikmah. Hukum itu dimensi eksoterik, hikam itu esoterik. Kalau dalam Islam, hukum itu fikih, sedangkan hikam itu pendekatan spiritual, tasawufnya. Paradigma moral ini kita bisa temukan juga dalam warisan Yunani, Aristoteles, Plato, Plotinus. Tapi dalam perjalanannya, Aristoteles mengatakan politik itu the highest knowledge, the noblest knowledge. Karena semua knowledge yang lain itu mengabdi kepada politik, dan politik kemudian yang mengeksekusi dibantu oleh semua another knowledge. Maka politik is the highest knowledge. Gitu. Tapi dalam perjalanannya politik kan ditelikung oleh Machiavelli. Nah di Indonesia Pancasila itu juga luar biasa, tapi praktek hukum kan menelikung Pancasila. Itu agak analog. Secara normatif ideal Quran juga seperti itu, paradigma moral etis. Tapi yang berjalan toh kadang-kadang kekuasaan, hukum dan kekuasaan kan, etikanya ditinggalkan. Jadi dalam sejarah ini memang kadang-kala muncul satu masa di mana tokoh-tokoh pemikir moral yang mandang jauh ke depan, tapi kemudian dalam perjalanannya ditinggalkan, tapi tidak berarti idenya itu hilang. Jadi Pancasila itu tidak akan hilang karena sudah terekam kuat dan dibuktikan dalam sejarah dan ada tokoh-tokohnya.
Jadi tokoh, tulisan, dokumen sekarang juga diawetkan dalam tata negara Pancasila itu nggak akan hilang. Artinya bagaimana tadi menghidupkan. Nah, ada sekalian, dalam Pancasila itu saya lihat analog sekali dengan Islam. Pertama itu ketuhanan, kebertuhanan, tauhid, syahadat. Yang kedua kemudian dari ketuhanan melahirkan kemanusiaan. Dan dalam Islam juga begitu. Manusia itu dilahirkan secara individu, tapi tumbuh dalam kelompok sosial. Moral itu kan produk dari relasi sosial. Tapi pada akhirnya bertanggung jawab individual. Dari situ melahirkan siapa manusiaan? Ya, di situ muncul identitas kelompok. Ya orang Indonesia lah, membela Indonesia. Gimana caranya? Muaranya kan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan. Jadi luar biasa, kebertuhanan itu muaranya melahirkan. Metodenya tadi dengan musyawarah, hikmah dan sebagainya. Tapi orang nggak bisa musyawarah kalau tidak bisa menghargai sesamanya. Sesamanya itu bisa sama satu bangsa, bisa juga sesama kita hamba Tuhan. Karena kebertuhanan itu melahirkan kemanusiaan, kemanusiaan kemudian kebangsaan, artinya kemanusiaan yang sebangsa dan kemanusiaan yang seberketuhanan. Dalam konteks seberketuhanan maka plural di Indonesia. Dalam konteks kebangsaan juga ini. Dan menariknya Pancasila itu tidak eksklusif, chauvinistik, kemanusiaan yang universal. Jadi mulia sekali. Makanya saya tidak heran kalau tokoh-tokoh dunia mengagumi Pancasila karena universal sekali. Kalau dalam Islam ibarat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu universal sekali. Jadi kalau dalam pertemuan lintas agama, umat Islam itu berdoa Al-Fatihah itu semua mengamini. Itu. Karena esensinya itu memang inklusif universal, nggak ada menyudutkan agama lain Al-Fatihah itu. Dan itu menjadi bacaan wajib umat Islam tiap hari. Artinya bersikap universal, kebertuhanan dan inklusif. Karena Pancasila itu tumbuh dari endapan lama kesana etis, saya yakin itu tidak akan hilang. Dan suatu saat juga tanpa dikatakan semua bangsa negara itu akan mengarah ke sana. Kebertuhanan, kemanusiaan, keadilan, kan universal kan. Pemimpin dimanapun, muaranya, keberhasilannya, benchmarknya, seberapa jauh menciptakan keadilan bagi rakyat. Dan itu kan Pancasila dan itu universal kan. Dalam sisi itu hemat saya memang bisa diterima siapa saja. Satu lagi yang saya amati gini, Indonesia itu setengah kerajaan, setengah republik sekarang ini. Ya. Karena ingredientnya, bahannya, sebelumnya memang kerajaan kan, dari Aceh sampai Maluku. Sebut Maluku karena banyak muluk kan, sebut Maluku kan. Banyak muluk-muluk itu, Maluku. Iya. Kalau Irian itu ketika orang Arab ke sana telanjang, Aurian, maka sebut Irian. Itu dikata Aurian. Jadi kolektif memori itu banyak sekali muncul dari kesadaran kesultanan keislaman tadi. Nah, ketika sultan-sultan itu bergabung jadi Nusantara Indonesia itu kan mau tergiur oleh janji-janji, anggap aja itu gadis-gadis cantik daerah-daerah itu. Maka yang namanya Republik Pusat Jakarta itu suami, gitu kan? Itu dipoligami kan? Poligami. Aku mau deh kamu nikahi, gitu kan? Dengan janji nanti rakyatku makmur, maju, aman, sejahtera. Oke, mau sultan-sultan itu makanya melepaskan kesultanannya, kemudian mau bergabung. Gitu. Tapi setelah merdeka ternyata dikhianati oleh negara sebagiannya. Dikhianati. Republik itu Indonesia sudah cocok, demokrasi republik itu sudah tepat karena tidak mungkin negara seplural ini tidak mungkin. Dan demokrasi Indonesia itu bukan import gitu, itu punya akar historis empiris, bahwa namanya republik demokrasi dari Barat ya,
tapi sesungguhnya dia punya akar realitas historis Indonesia yang plural ini ya republik, mau apa lagi kalau bukan demokrasi republik. Tapi ternyata juga tidak seketika demokrasi itu terwujud. Res politika, res ketika. Karena apa? Karena orangnya, rakyatnya, pemimpinnya masih raja, masih budaya kerajaan. Bangsa kita ini kan bangsa kerumunan, belum citizen. Saya khawatir jamnya itu artinya apa? Kerumunan ya? Terus apa jamnya itu? Paguyuban agak sopan dikit lah. Paguyuban, itu kan agak kerumunan kan? Masih memuja pemimpin. Dan pemimpin yang tampil bukan bangun sistem, tapi menjaga ketaatan, kedudukan, cium tangan gitu. Di situ sedikit bedakan NU sama Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu organisasi. Saya tidak bicara Islamnya ya, tapi betul-betul fenomena organisasi kerakyatan. Semuanya on by yayasan kayaknya. Dan naik turun biasa saja. Ketika naik nggak cium tangan, turun juga nggak dicium tangan. Gitu. Jadi karena sistem yang bekerja. NU itu mau jabatan punya atau tidak cium tangan jalan terus. Gitu. Karena dia lebih pada individu kan, lebih individu. Gitu. Nah Indonesia itu budayanya masih seperti itu. Parpol itu kan seperti semi sultan kerajaan. Budayanya budaya kerajaan, tapi instrumen negara demokrasi. Tapi betulkah parpol itu motor demokrasi? Bisa ya, bisa tidak. Di parpol itu budaya demokrasi juga dipertanyakan kok. Tapi dia pilar demokrasi. Gitu. Ini yang saya katakan Indonesia itu setengah kerajaan, setengah demokrasi. Gitu. Nah, Pancasila itu ya cita-cita mulia, tapi dia tidak seketika menjadi satu bangunan sistem untuk mengelola negara modern. Jadi itu hukum tanpa hikmah. Kalau sholat itu ya sholat, tapi mungkin tidak paham buai dan tidak hadir kerinduannya mengapa sholat. Jadi bentuk sholatnya itu bentuk hukum, eksoterik, tapi ketika kehilangan rasa kemesraannya berhadapan Tuhan dan tidak paham buainya itu hilang, ya bentuknya saja. Nah saya khawatir undang-undang hukum itu ya bentuknya saja hukum, tapi spiritnya, rohnya, etikanya, kecintaannya pada rakyat itu jangan berkurang. Gitu. Saya rasa gitu. Nanti Fahri yang terusin atau sisi lain teruskan. Silahkan langsung Bang Fahri. Ya. Biar paling tegang karena nggak tahu mau ngomong apa. Saya datang karena diundang di Samsudin aja dan merasa berdosa karena tanggal 24 saya nggak bisa datang atas undangan gitu juga. Lalu kemudian ngomong tentang Pancasila yang semuanya sangat normatif gitu. Jadi makin bingung saya. Jadi saya mulai saja dengan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Karl Marx. Namanya Asiatic Mode of Production. Nah itu Marx melakukan studi itu sampai dengan 1850-an dan kemudian berhenti karena perkembangan kapitalisme di Eropa semakin menarik perhatian dia, sehingga kemudian dia meninggalkan Asia di dalam konteks ini. Tapi seorang pengarang yang sangat dahsyat itu berusaha memberikan penjelasan yang lebih empirik dan struktural tentang apa yang disebut dengan Asiatic Mode of Production itu. Dialah Karl Wittfogel dengan buku dia yang sangat terkenal itu Oriental Despotism. Nah, di situ dia menggambarkan bahwa Asiatic Mode of Production itu adalah sebuah sistem ekonomi di mana surplus ekonomi itu
tidak ya dimanfaatkan dengan maksimal oleh si produsen itu sendiri, melainkan ya surplusnya itu disedot oleh kalangan elit. Nah, kalangan elit yang dimaksudkan di situ itu adalah elit agama, kaum militer, kaum birokrasi. Dan di dalam sistem itu tidak ada property right. Jadi rakyat ya itu tidak punya hak di dalam pemilikan tanah, apalagi di dalam mendapatkan hasil dari produksinya. Nah, Karl Wittfogel kemudian mengembangkan gagasannya itu dengan melihat lahirnya negara melalui kemampuan manajemen irigasi. Itulah yang berlangsung, kata Karl Wittfogel, di Cina. Di sebuah wilayah di mana ya pertaniannya yang wilayah yang sangat luas, maka yang dibutuhkan untuk berproduksi itu adalah air, katanya. Dan agar supaya air itu bisa didistribusikan, maka harus ada sebuah orang kuat, kalau kita sederhanakan, yang mengatur distribusi air itu. Bukan hanya ya air itu harus didistribusikan kemana dan seterusnya, melainkan juga kemampuan membangun irigasi agar supaya distribusinya itu berlangsung dengan jauh lebih efektif. Inilah yang kemudian membangun sebuah organisasi dan negara, ya, state was born, ya, through this economic process. Gitu. Nah, contoh Cina ini sangat menarik karena kemudian sistem kepemilikannya itu juga tidak ada. Diskusi tentang Asiatic mode of production ini kemudian dilarang oleh Stalin. Karena apa? Karena Marx sendiri mengatakan wilayah di mana Asiatic mode of production ini berpengaruh itu sampai ke Rusia. Dan kita lihat ya, semua proses yang berlangsung itu adalah merupakan kreasi dari elit. Lalu kemudian rakyat itu tidak punya otonomi. Inilah sebabnya di seluruh masyarakat-masyarakat yang terkena pengaruh dari Asiatic mode of production itu tidak pernah punya ya sebuah kelas menengah yang kuat. Nah, pertanyaannya adalah apakah Indonesia itu ya terpengaruh oleh gagasan Asiatic mode of production itu. Nah, tadi Profesor Komar itu sudah berbicara bahwa latar belakang kita itu adalah kerajaan. Dan karena itu adalah ya kaum feodal. Kalau kita lihat misalnya di dalam tradisi Jawa, maka tidak ada kepemilikan. Jadi individual right ya itu tidak ada. Seluruh tanah itu adalah milik raja. Dan kemudian tanah itu hanya diberikan ya sebagai pelenggu kepada para wakil-wakil raja. Lalu kemudian wakil-wakil raja inilah yang meminta rakyat untuk mengelolanya, tapi rakyat sendiri tidak memiliki hal itu. Nah, di dalam konteks ya struktur Asiatic mode of production inilah mungkin Pancasila itu dipikirkan oleh Soekarno. Setidak-tidaknya itulah ya yang kita lihat di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni, ya betul ya, 1 Juni 1945, berapa bulan sebelum Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
ketika Pancasila itu diciptakan, sebenarnya struktur sosial kita itu masih merupakan struktur sosial yang bersifat feodalistik. Kenapa? Karena betul ya bahwa kaum feodal, kekuatan real kaum feodal itu sudah diambil alih oleh kekuatan kolonial, yaitu kekuatan Belanda. Tetapi pada saat yang sama, seperti kata Wertheim ya, di dalam buku dia yang paling menarik itu, Indonesian Society in Transition, itu kekuatan kolonial itu bukan melakukan pembebasan terhadap rakyat, tetapi menumpang kepada konsep feodalisme itu. Di dalam konteks terutama sistem tanam paksa. Jadi sistem tanam paksa itu adalah sebuah penerapan Asiatic mode of production yang paling luar biasa. Sampai dengan 1870. 1830 sampai 1870. Lalu kemudian sistem tanam paksa dibubarkan, yang dilakukan adalah kebijakan ekonomi liberal dengan mengundang seluruh ya, investor dunia untuk menanamkan capitalnya, modalnya di Indonesia. Itulah yang melahirkan sistem perkebunan, lalu kemudian sektor ekstraktif dan seterusnya, di mana rakyat Indonesia tidak mampu berpartisipasi. Bukan saja karena memerlukan modal yang kuat, tetapi juga skill, know-how. Mereka tidak bisa berpartisipasi di dalam sebuah ya, korporasi yang sangat maju dan raksasa itu. Nah, itulah yang kemudian berkembang sampai dengan 1945. Gitu. Jadi, di dalam konteks ini, maka Indonesia, pada dasarnya rakyat Indonesia itu tidak memiliki apa-apa. Ketika konsep Pancasila itu didirikan. Karena itu disiplinnya juga tidak ada. Disiplin untuk merawat sebuah sistem ekonomi, disiplin untuk merawat sebuah gagasan politik. Banyak sekali yang mengatakan ketika Indonesia merdeka, maka yang merumuskan masa depan Indonesia itu adalah kalangan elit. Dan Herbert Pate ya di dalam The Decline of Constitutional Democracy itu mengatakan gitu bahwa hanya elit ya yang mampu merumuskan apa yang mereka mau, dan di atas segala-galanya tawaran tentang sistem demokrasi itu adalah satu-satunya yang paling bisa diterima oleh kalangan elit pada waktu itu. Elit yang direproduksi oleh etise politik ya. Politik hutang budi dari Belanda yang menimbulkan kaum intelektual instead of the wealthy people gitu. Jadi lebih banyak kaum intelektual tapi bukan kemudian kaum kapitalis. Tadi sudah saya katakan bahwa di negara-negara Asiatic mode of production itu selalu kelas menengahnya itu lemah di mana-mana. Nah, inilah saya kira struktur di mana Pancasila itu dilahirkan. Tidak didukung ya secara struktural oleh kekuatan artikulatif dunia material yang dimiliki oleh kelas menengah. Sebagai akibatnya, kita kemudian berputar-putar hanya sampai pada persoalan moralitas itu tadi. Normatif dan pidato-pidato saja tanpa ada ya penyangga yang kuat. Kalau elit di mana-mana seperti yang juga sekarang terjadi itu cenderung mengkonsolidasikan diri ya di antara mereka. Lihat saja bagaimana kemudian partai-partai politik itu bersatu setelah pemilu. Jadi setelah rakyat memberikan coblosannya, yang kemudian suara itu tidak bisa diambil lagi, elit akan cenderung bersatu. Mereka itu dengan misalnya alasan tanpa persatuan elit, stabilitas tidak akan muncul. Makanya sebenarnya basis yang harus kuat itu adalah
pada kelas menengah yang independent economically and politically from the state. Nah, inilah Pancasila di sini yang kemudian tidak bisa masuk menjadi sebuah kekuatan yang mendinamisasikan kelas menengah untuk merealisasikan gagasan-gagasan terutama tentang keadilan sosial. Nah, di Indonesia sampai sekarang kelas menengah itu tetap lumpuh. Kekuatan-kekuatan civil society setelah ya komunisme hancur tahun berapa itu? 65, 67 ya, 68 dan seterusnya itu telah hilang sama sekali. Negara perlahan-lahan makin kuat dan dikuasai oleh elit. Lalu kemudian kelas menengahnya itu tidak ada. Kekuatan buruh juga masih tidak ada. Satu-satunya civil society yang paling kuat itu adalah Muhammadiyah dan NU. NU itu Nahdlatul Ulama ya. Ya. Itu yang paling kuat ya. Oh gitu. Ada restoran di Bandung itu banyak orang datang, MU namanya, Mauneh. Nah itu ya, tetapi dengan dengan munculnya isu pertambangan, ya soal tambang itu tadi, maka kekuatan civil society yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan NU itu tadi itu melemah karena kemudian dia beraliansi dengan negara yang seharusnya diawasi oleh mereka gitu. Nah, jadi inilah aspek struktural dari Pancasila. Dari mana kita harus mulai dan kekuatan-kekuatan politik ya atau lapisan masyarakat mana yang harus menjadi ya pendukung utama dari pelaksanaan Pancasila itu. Nah, selama ini kan itu kayak ini dulu tahun 80-an itu kan didata itu. Sudah ikut P4 belum katanya. Itu inkuisisi ya. Kalau dalam bahasa ini apa namanya? Iya. Itu sampai segitunya gitu. Artinya bahwa Pancasila itu adalah program dari negara gitu untuk menceragamkan ya pandangan gitu. Jadi kepada si Yudi Latif saya katakan, dia kan ketuanya dulu itu. Saya bilang, Yudi kamu jangan sampai jadi Ruslan Abdul Ghani. Nah, jadi kira-kira inilah sebenarnya yang mungkin harus dilihat. Dan kalau Din Samsudin mau melanjutkannya, maka itu harus dimulai dari apakah kelas menengah kita itu cukup kuat atau tidak, tangguh atau tidak dari segi itu. Karena tanpa itu maka kembali kita terperangkap oleh ya situasi struktural apa yang disebut dengan Asiatic mode of production itu tadi, yang kesan saya sampai sekarang itu masih berlangsung gitu. Begitulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Fahri menempatkan Pancasila di dalam kerangka pemikiran tahun Asiatic mode of production itu tahun 1850-an kira-kira itu dimunculkan. Tapi itu bukan pemikiran yang dibukukan oleh Karl Marx. Jadi itu hanya sebagai catatan pribadi, karena dia memang tidak pernah melakukan penelitian di Asia ya. Dia hanya membaca laporan-laporan dari penjajah dari Belanda, dari Inggris yang menjajah Indonesia dan sebagainya ya. Tapi menarik sekali Bang Fahri sudah menempatkan kita. Ternyata dalam 200 tahun ini sejak 18 gitu sampai sekarang kondisi kita masih sama gitu kan. Masih feodal kayak gitu. Kira-kira gitu. Baik, masih ada waktu
kita 30 menit lagi. Silakan Bapak Ibu kalau mau langsung memberikan wacana juga. Saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau juga memberikan pemikiran sendiri. Silakan. Perempuan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmiwati Marsimun. Mendengar diskusi hari ini bahwa 3 hal yang saya amati tadi antara Pancasila, cita dan nyata. Kita sudah tahu bahwa Pancasila itu adalah hasil perjuangan para tokoh-tokoh kita dulu, sehingga kemerdekaan ini memang rahmat Allah sudah tahu, dan tujuannya kita tahu bahwa mensejahterakan kehidupan bangsa. Kita lihat saat ini bahwa tadi dibahas bahwa di dalam Pancasila itu sistem demokrasi yang diinginkan, dan dalam cita-citanya juga begitu. Tetapi dari 3 hal ini nyatanya demokrasi dan nyata antara demokrasi versi Pancasila dan cita itu tidak sesuai. Sekarang pertanyaan saya, kan kita sudah tahu sejak tahun 2002 terjadi perubahan mendasar dari Pancasila, berarti kan tujuan negaranya kan juga berbeda. Pertanyaan saya, sekarang sudah terjadi pergeseran. Nah, SPIM barangkali rumah kita, apakah akan terjadi pembiaran seperti ini? Sehingga nanti kalau jadi pembiaran, nanti mau kemana anak bangsa ini dibawa nanti? Apakah memang akan terwujud kehidupan sejahtera yang akan diciptakan dalam pembukaan Undang-Undang 45? Karena sekarang nyatanya kita lihat bahwa di negara kita banyak orang kaya, hanya segelintir sangat kaya sekali, bahkan orang paling kaya di dunia, tapi masih banyak juga masyarakat kita yang masih tinggal di rumah yang berlantai tanah dan kehidupan yang tidak pasti, baik dari generasi muda maupun semua dari segi lanjut usia. Ini kalau terjadi pembiaran, di mana tanggung jawab kita, terutama PIM dan orang-orang intelektual sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Terima kasih. Nama saya Yuda dari komunitas aktivis Kultur 49. Ideologi Pancasila antara cita dan nyata. Saya hanya ingin melempar wacananya, karena ini di kampus Paramadina yang mana basisnya orang-orang yang sudah berpikir sophisticated. Walaupun saya yakin tidak semuanya yang hadir pemikiran dengan saya, tapi coba saya untuk melempar sebuah wacana. Saya agak bergetar ini karena yang mau saya lempar ini tidak normatif. Seperti Pak Fakhri bilang tadi, kita ngomong Pancasila itu ujung-ujungnya selalu normatif, baik soal ekonomi, soal keagamaan. Nah, saya mengulik soal keagamaan. Dalam implementasi Pancasila ada sebuah teks yang sangat-sangat salah, tetapi sampai sekarang tetap dirawat dan dipelihara. Saya mohon untuk Paramadina yang tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah berpikir mondial, beyond, sophisticated, berani menangkap wacana ini, yaitu ada sebuah kalimat 5 agama yang diakui. Itu kata-kata yang sangat salah sekali, dan itu sampai sekarang dipelihara. Saya terinspirasi dari waktu jalan-jalan di Masjid Jud Mutia, sampingnya ada Hotel Sofyan. Di situ ada pertemuan budayawan dan agamawan. Ternyata agama di Indonesia itu ada ribuan, data di Depak. Nah, kenapa kok ada istilah 5 agama yang diakui, terus sekarang tambah 6 agama yang diakui terus? Menurut saya itu teks yang sangat perlu dievaluasi. Saya mohon tanggapan kepada Pak Fakhri Ali tentang wacana ini. Sekian, terima kasih. Baik, silakan yang langsung Bang Fahri langsung sebut. Satu lagi, ya boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Caniago dari Pemuda Hidayatullah.
ingin menanyakan atau mengkonfirmasi. Yang pertama, ideologi Pancasila antara cita dan nyata. Untuk saat ini, kondisi faktual saat ini itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan terkait dengan pemaparan normatif dan turunan konsep dan seterusnya. Pertanyaan kedua, kita ingin mulai dari mana? Apabila kita anggap misalkan saat ini Indonesia masih belum terlalu serius untuk menjalankan Pancasila. Kalau kita ingin serius, bagaimana keinginan kita, tujuan kita ingin mencerdaskan seluruh bangsa, ingin bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan keadilan, itu mulai dari mana? Nah, kami mengharapkan itu bisa dijawab oleh para cendekiawan, para tokoh, agar kita generasi muda ini juga yang mau suka atau tidak suka, diterima atau tidak, menjadi pewaris ya dari Pancasila itu sendiri. Nah, begitu kira-kira pertanyaan dan harapan kami. Terima kasih banyak. Silakan Pak Jack dulu jawab dari urutan yang tadi. Ya, urutan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Saya lebih tepatnya refleksi bersama, ya. Dan saya kira saya menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Fahri tadi. Saya sepakat, ya, kita memang membutuhkan kelas menengah yang kuat untuk mendownstream Pancasila sehingga dia tidak tinggal pada retorika normatif. Dan ini yang betul-betul kerja keras yang digarap. Saya sendiri ya belum tahu ujungnya dari mana untuk masuk dalam kaitan dengan penguatan itu. Belakangan dalam kerja-kerja yang kami lakukan, ya, saya katakan ke teman-teman, kita mulai dengan kelompok-kelompok eksemplaris ketimbang ya dalam kerja-kerja yang raksasa, karena orang membutuhkan contoh kecil yang bisa kita bangun mulai dari tengah komunitas, ya, pengawalan dalam satu siklus transformasi yang mengangkat komunitas muda untuk naik pada level apa disampaikan sebagai kelas menengah tadi. Ini juga yang menjadi catatan, karena ruang untuk masuk dan menjadi kuat itu kita melihat sangat terbatas dengan kuatnya tentakel oligarki yang menutup ruang-ruang itu. Jadi effort yang dibutuhkan memang sangat besar, dan kerja itu ada kerja terstruktur yang tidak bisa sambil lalu saja kalau kita mau komitmen dalam kaitan dengan itu. Soal tentang kenapa hanya 6 agama tadi, ya, saya kira ya karena ditanya langsung ke Pak Fahri tadi, ya, nanti silakan Pak Fahri. Kami juga merasa, dan sudah saya sendiri mengkritisi sejak lama bagaimana kita melihat realitas yang sangat majemuk saat ini, dan kita hanya menerangkan itu hanya dalam 5 tahun kemudian menjadi 6 setelah Konghucu masuk. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Silakan lanjut Pak Philip. Ya, tadi kita bicara normatif dulu karena sesuai judul, ya. Tapi kemudian struktur pembicaraan kita dibongkar oleh beliau dari akar-akarnya lagi. Jadi sebetulnya kenapa kok kita bahas ini, dan sampai di mana Pancasila hari ini dipandang, dan apa yang dirasakan, dan apa masih sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sebuah teori itu biasanya dilontarkan, kemudian ada masanya untuk menguji, mungkin juga ada masanya untuk panen. Wah, ini luar biasa. Ya, setelah sekian lama dunia ini berubah.
setelah perubahan itu terjadi, ini mulai kelihatan lubang-lubangnya di mana. Seperti kekurangannya middle class dan sebagainya. Itu kenapa kok sebuah angan-angan bangsa itu tidak bisa kemudian serta-merta memperkokohkan akar-akarnya, karena middle class-nya ini yang kosong. Jadi yang mikir di sini, yang melaksanakan beda. Jadi yang tengah ini kosong, nggak pernah bahasa Jawanya nggak pernah gatuk gitu, nggak pernah sambung. Ya, kalau Karl Marx dulu dia nulis macam-macam, tapi yang paling laku justru yang Das Kapital itu sendiri. Ya itu kan masuknya ke teori kapital sebetulnya. Dan itu dipakai oleh negara-negara yang kapitalnya kuat, kemudian bisa merajalela. Tapi hari-hari ini kan sudah mulai berubah bahwa kapital itu seperti apa, kekuatan itu seperti apa, karena adanya AI, kemudian digitalisasi, kemudian banyak sekali hal yang mempengaruhi. Nah, waktu demokrasi masuk ke Indonesia, kita berpikir mengenai demokrasi, dan ya terus terang mungkin kita ingin membahagiai negara yang demokrasi duluan mungkin ya. Kemudian kita bikin acara namanya Bali Demokrasi Forum. Nah, ini orang dari Kemlu ini. Bali Demokrasi Forum. Kebetulan saya diundang untuk Bali Demokrasi Forum itu. Saya jadi foreigner, jadi orang asing ya, bukan di kelompok sana, dan saya diundang ke Bali untuk ikut. Nah, waktu itu zamannya Pak SBY. Dalam pidatonya SBY, Pak Presiden menyampaikan bahwa waktu itu beberapa kepala negara hadir dari Australia, dari Timor Leste, dari beberapa negara hadir. Beliau menyampaikan bahwa kita sangat kagum dengan apa yang telah dijabarkan oleh demokrasi yang telah sukses di negara-negara di dunia ini. Namun demokrasi tidak serta-merta bisa diaplikasikan di Indonesia karena we have our need, we have our culture, we have our society, we have ada kearifan lokal kita sendiri, ada segala sesuatu yang sudah kita miliki. Jadi kalau demokrasi kita bisa adopt di Indonesia, ya Indonesian style of demokrasi, we call, waktu itu Pak SBY menyampaikan kita jalankan demokrasi Pancasila. Waktu itu ya, maunya menarik bahwa kita bisa berdemokrasi tanpa harus didikte oleh yang lain-lain. Itu saya kira satu jurus dari Pak SBY sendiri. Dan demokrasi kemudian makin lama makin tidak populer. Ya negara-negara yang demokrasi sekarang sudah jadi carut-marut semua. Dan saya sudah sampaikan ke Kemlu kepada juniornya beliau di Konjen Jeddah, yang terakhir yang megang itu Pak Yusron. Nah, Yusron, saya bilangi Pak Yusron, ya ngapain kamu ngurusi Bali Demokrasi Forum, kita bubarkan aja gitu. Tapi memang sekarang sudah hilang. Pelan-pelan tiba-tiba sudah hilang bertahun-tahun ya. Mungkin dari sejak COVID itu sampai sekarang sudah nggak diadakan lagi. Gitu. Dan saya tanya Kemlu, kenapa kok bagian Diblik kok tidak mengadakan ini lagi ya? Ya memang kita sekarang ngajukan yang lain yang untuk didahulukan, tapi bukan Bali Demokrasi Forum yang tiap Desember diadakan. Ini saya kira sebuah pola untuk pelan-pelan merubah sesuatu. Ya, jadi kita tidak lagi mengagung-agungkan demokrasi itu secara berlebihan. Apakah cara-cara ini juga bisa diterapkan pada yang lain-lain? Yang tadi sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya bahwa ini terjadinya ini karena akarnya seperti ini dan bawaannya DNA-nya sudah seperti ini. DNA ini kan dirubah butuh waktu bertahun-tahun ya, mungkin ratusan tahun untuk menjadikan satu DNA yang model gini. DNA itu tidak serta-merta cocok dengan perkembangan zaman ini kalau tidak ada satu hal perubahan yang bisa merubah dari akarnya itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Baik, silakan. Oke, makasih. Andaikan kita membuat pengandaian Pancasila itu tidak ada, dicoret dari kehidupan bernegara, apa yang akan terjadi? Dibayangkan bahwa Pancasila itu pada level state itu menjadi pemersatu. At least sebagai pemersatu. Tapi pesan-pesan moralnya itu masih jauh untuk dilaksanakan. Itu.
Yang kedua, bicara Pancasila tadi memang kita perlu juga membahas bagaimana sih rakyat memandang ideologi Pancasila dan negara, konsep Indonesia itu. Di Amerika itu orang menjadi Amerika dengan meninggalkan kampung halamannya, budayanya, halamannya. Dia datang ke Amerika, kemudian dia menjadi citizen of Amerika, terikat dengan aturan-aturan Amerika. Kita menjadi Indonesia itu kan awalnya imajinasi saja. Kita tinggal di kampung tetap kok ngomongnya, makannya, tidurnya yang memang daerah kok. Kita menjadi Indonesia itu kan pas keluar negeri itu terasa kita dari Indonesia. Tapi pas di sini itu kita lebih identitas kita sebagai orang NU, orang Jawa, orang Muhammadiyah atau apa gitu. Tapi keindonesiaannya itu citizenship itu belum begitu menjadi identitas kesadaran kita, karena kita juga belum taat pada hukum. Dan betulkah gini, yang berdaulat itu siapa sih? Kalau puisi Rendra dari dulu kan, yang berdaulat kan raja kan, bukan rakyat. Rakyat itu kan nggak punya daulat. Sampai sekarang rasanya juga tidak punya. Tapi secara legal di mata hukum negara rakyat itu punya. Tapi cara de facto itu kan minim sekali. Tapi de jure sebenarnya dengan lahirnya negara, rakyat itu punya daulat, diraih dengan pemilu, dengan demokrasi dan sebagainya. Hanya saja sekarang ini orang juga mulai merasakan demokrasi terkoreksi. Kalau demokrasi itu tujuannya adalah untuk makmur, sejahtera, dengan kasus Cina dan perilaku Trump Amerika begitu, orang itu sekarang agak apresiasi kekaguman pada demokrasi itu agak menurun. Karena negara di luar demokrasi kayak Singapura, Rusia, Cina lebih makmur dibanding demokrasi di sana. Nah ini, jadi dalam konteks normatif wacana-wacana sekarang ini apa ya hubungan kita dengan ideologi Pancasila dengan negara itu kan tersier sekali. Orang lebih dekat kepada identitas primordialnya. Walaupun mungkin generasi hybrid generation ya, yang orang tuanya lintas etnis, cucunya, anaknya kawin lintas etnis. Jadi misalnya cucu saya itu sekarang tanya orang-orang udah bingung jawabnya, gitu. Karena orang tuanya, ayah ibunya itu sudah lintas. Tapi bayangan dia tentang Indonesia itu juga kabur, etnis dia kabur, bayangan Indonesia juga tidak jelas di mata anak-anak itu yang mana. Karena tidak ada satu guiding ideas yang membuat aku bangga jadi orang Indonesia, aku cinta Indonesia. Ya ini kurang. Alumni LPDP pun kan juga enggak pulang ke Indonesia kan. Karena tuntutan ekonomi, aktualisasi, pengembangan ilmu tadi di sini kurang terakomodasi, mereka kemudian tidak pulang ke Indonesia. Dan LPDP ngalah, nggak apa-apa dulu deh, kan itu kan please sekarang kan, nggak langsung pulang nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak punya roadmap. Nah terakhir saya ingin katakan gini, secara kultural, historis, memang negara ini punya akar memori kolektif. Kalau kita pinjam Freudian itu punya social subconsciousness yang feudalistik ya. Tapi kita itu berharap dengan adanya negara itu punya legalitas, punya power, punya daya imperatif untuk mengatur. Hanya saja pada praktek berpemerintahan bernegara ini yang sampai sekarang belum mapan. Sistem aturan etika bernegara itu belum mapan. Kita itu masih pemuja pemimpin, dan pemimpin pun juga membayangkan jabatan itu mungkin lebih sebagai karena akal kasih ekonomik. Jadi beberapa bupati itu saya ketemu di daerah, saya nyesel jadi bupati gitu. Oh iya nyesel, karena BPD dari pusat kan kurang, nggak ada, hanya 5% untuk bangun. Saya bisa bangun apa gitu? 50% untuk gaji, 20% untuk pendidikan, untuk apa, mereka sedikit sekali. Akhirnya pada kena OTT kan, karena dari mana duitnya kalau gajinya pun kecil, dari mana gitu. Jadi di sini ketika rakyat bupati korupsi yang disalahkan mereka, padahal kalau
terjadi pengulangan-pengulangan itu pasti ada sistem yang salah. Kok berkali-kali kok seperti itu? Nah, itu berarti samping orangnya pasti ada sistem yang salah. Misalnya gini, ada jalan di situ seringkali terjadi tabrakan. Berulang kali kok tabrakan. Walaupun sopirnya udah hati-hati kok berkali-kali tabrakan. Ada tikungan yang salah. Makanya berapa rel kereta api jalan itu kan dievaluasi kan, karena kondisinya seperti itu. Nah begitu juga misalnya pemilihan lewat DPD. Ini yang nggak enak kan, rakyat terus disalahkan. Habis ngapa sih kamu mau uang uang pagi serangan fajar gitu. Jadi yang buat mahal itu bukan rakyat, yang buat mahal itu kan politisi. Karena serangan fajar, karena kontestasinya keras sekali, sehingga mereka korup untuk mengembalikan modalnya. Jadi di sini berarti ada aturan yang salah tadi, ada sistem yang salah. Jadi di sini kembali pada kita perlu membahas tentang benar nggak sih sofa yang namanya mekanisme kehidupan bernegara berpemerintahan itu dan betulkah ada progres daulat rakyat itu yang ditandai dengan misalnya dedikasi negara pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, apapun ideologinya, labelnya apa, namanya pemimpin kan keadilan, kesejahteraan, dan yang dikatakan Pancasila juga itu, yang namanya doktrin jadi pemimpin dimanapun juga kan itu. Tapi kata Saudara Fahri tadi dan beberapa buku yang saya baca terakhir itu diantara tiran-tiran di dunia itu mereka kerjasama, bukannya kompetisi, tapi karena sama-sama capek kompetisi, mereka kerjasama. Mereka kerjasama bagaimana nggak di kapling-kapling negara sedang kembang. Di antara mereka kerjasama. Itu main mata. Gitu. Jadi saya nggak tahu, tapi saya hari ini saya khawatir rakyat itu kehilangan kepercayaan pada ideologi kurang percaya, pada parpol nggak percaya, pada bukan percaya. Kalau ini terjadi, ini sangat tidak sehat. Tidak percaya nggak apa-apa kalau makmur dan sejahtera. Ini udah nggak percaya, makmur tidak, sejahtera tidak. Ini kan jadi rugi dua-duanya. Asetnya kan bangkrut. Aset moral, politis, aset harta alam, bangkrut ini kan bahaya bagi masa depan dan bagi kehidupan bernegara kita. Terima kasih. Terakhir, Bang Fahri. Oh ya. Baik, itu pertanyaan yang di belakang tadi tentang agama ya. Iya, itu karena ini cara berpikir kita itu bias kepada modernisasi. Gitu. Nah, jadi seperti ini dia, agama langit itu apa namanya? Samawi ya. Agama samawi gitu. Jadi klasifikasi yang dibuat ya untuk kepentingan membentuk kolektif identity dari dari agama gitu. Jadi misalnya antara Islam dan Kristen plus Yahudi itu dianggap satu ya, gitu. Jadi agama samawi. Lalu kemudian Anda agamanya apa? Buddha itu terkategorikan ya tersendiri dan bukan bagian dari agama samawi. Jadi ketika kemudian kita muncul itu kita telah masuk ya ke dalam kategori-kategori yang diciptakan sebelumnya yang kemudian mempengaruhi cara kita berpikir. Nah, negara itu sendiri adalah sebuah institusi modern dan kemudian harus tegak kepada ya garis-garis dan struktur modern seperti yang terjadi pada negara bangsa di Eropa sebelumnya. Gitu. Negara bangsa di Eropa itu kan sebenarnya pemberontakan terhadap Vatikan kan, sebenarnya karena mereka tidak ingin lagi perjalanan politik mereka itu tidak otonom karena sebelumnya itu selalu didikte ya secara keagamaan oleh
Vatikan gitu. Nah, pemberontakan munculnya negara bangsa, nation state itu adalah seperti itu. Nah, berbarengan dengan itu terjadi kemudian revolusi industri yang semakin membentuk ya pandangan-pandangan tentang negara secara sangat spesifik dan bias kepada gagasan modernisasi. Nah, jadi ketika negara Indonesia itu dilahirkan, maka di dalam back mind para pendiri bangsa itu adalah ya negara harus merupakan agent of modernization. Dan di dalam perspektif itulah mereka mengkategorikan agama. Gitu. Jadi agama kemudian harus ada kitab sucinya. Gitu. Lalu kemudian apa lagi selain itu? Ada nabi dan seterusnya. Nah, lalu kemudian apa yang Anda sebut tadi ribuan agama, itu tidak terkategorikan sebagai agama di dalam pandangan modern itu tadi. Gitu. Maka jadilah 5 plus sekarang 6 itu zamannya Abdurrahman Wahid ya. Jadi 6 karena ada itu tadi gitu. Nah, bahkan ya aliran kepercayaan pun susah itu dikategorikan walaupun dulu tiap malam Rabu ya kalau nggak salah di TVRI itu. Dan kayaknya itu yang pendakwahnya itu orang Islam itu. Zahid Husain yang kadang-kadang keliru dia gitu. Masya Allah dia bilang gitu. Salah. Oke. Nah, jadi kalau Anda mau ininya itu ada 2 alternatif. Yang pertama perbesar Kementerian Agama gitu. Supaya bisa mengurus itu seluruh hal-hal yang Anda sebut agama itu tadi gitu. Yang jumlahnya ribuan. Nah, tetapi yang kedua bisa juga Anda mengusulkan supaya mereka punya nabi, gitu, punya kitab, ya, punya sistem peribadatan, baru kemudian bisa masuk, gitu. Jadi 2 alternatif itu kalau mau dilaksanakan, gitu. Nah, terus yang terakhir itu tentang Indonesia, ya. Saya dulu menulis di Kompas, itu saya kasih judul bagaimana mencintai Indonesia. Gara-garanya itu adalah ada para mahasiswa di Surabaya, mahasiswa asal Papua di Surabaya, itu dikeroyok ya, oleh pemuda-pemuda Jawa Timur itu, karena pada 17 Agustus itu tidak memasang bendera gitu. Jadi gayanya adalah gaya fasis gitu. Dan ini bahaya sekali. Fasisme itu sangat bahaya. Dan biasanya muncul pada organisasi-organisasi yang besar gitu. Saya nggak tahu Muhammadiyah ada nggak itu ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Seperti Banser itu nggak ada ya? Apa? Oh ya, mereka pakai seragam juga. Oh ya, saya belum pernah lihat sih sama Muhammadiyah. Kalau NU sering saya lihat itu ya. Nah, karena negara itu dipersepsikan sebagai sebuah artikulasi ya, kekuatan-kekuatan yang bersifat fisik itu tadi gitu. Nah, sepanjang ya negara dianggap ya sebuah agen ya yang melakukan artikulasi yang bersifat kekuatan fisik itu, maka sepanjang itu pula negara itu terancam ya mengalami irrelevansi. Karena apa? Karena makin lama kemudian orang makin terdidik, dan karena makin terdidik mulai melihat ya sebuah mulai menciptakan dan merumuskan ya, persepsi-persepsi mereka itu tentang keteraturan, tentang order gitu, without
ya state intervention gitu. Nah, itulah yang saya kira yang dikatakan oleh Komarudin tadi gitu. Yang kedua adalah cara kita membuat ilustrasi tentang negara itu berbasis agraris. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik. Lanjutkan. Raja Klana. Gitu. Nah, satu-satunya yang kemudian membuat kita agak bergetar itu adalah Gomblok. Indonesia merah darahku. Lanjut dong. Putih tulangku bersatu dalam gebiar pelagi jingga. Nah, jadi how to introduce Indonesia to the new generation itu memerlukan imajinasi yang tidak melulu imajinasi itu berlatar belakang agraris gitu. Karena cucunya Profesor Komarudin Hidayat yang dilihat itu kan jalan tamrin. Tidak ada lagi nyiur melambai kan. Dan jarang ke sawah, apalagi ngeliat kambing gitu. Nah, jadi konsep Indonesia harus distrukturkan pada situasi-situasi yang kian modern. Banjir ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin dikit gini ya. Kalau bicara teologi, sebenarnya di Quran itu Yahudi itu lebih kuat posisinya sebagai agama. Jadi nanti kalau ada umat Yahudi di Indonesia, kalau dalilnya teologi lebih kuat, di Quran itu diulang-ulang, gitu. Lebih kuat dibanding Konghucu. Konghucu nggak ada di Quran Yahudi. Ya. Wah, banyak sekali. Angka. Betul. Sekarang udah pukul 3, acara kita sampai pukul 3. Apa masih mau lanjut? Cukup ya? Cukup. Baik, kalau udah cukup. Mau penutup, silakan. Tapi masih nulis. Silakan. Baik.